Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Baik, pada kesempatan ini saya memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang moderasi beragama ya. Nah, moderasi beragama ini sebenarnya, apalagi ini tahun toleransi, ini ada targetnya dari tahun 2020 sampai 2024. Nah, ini disusun oleh Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, di dalam materi pertama ini, saya akan memberikan pemahaman ya. Nanti kalau sudah, nanti akan saya bagikan, tapi ini saya jelaskan dulu, tidak saya bagikan dulu supaya tidak mengganggu yang namanya materi yang lain ya. Baik, pendahuluan ya, ini landasan hukumnya. Jadi moderasi beragama itu ini landasan hukumnya. Yang pertama adalah Undang-Undang 1945 atau Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, makanya tadi kalau kamu Katolik beribadat di gereja Katolik. Ya itu tadi, harus paham ya. Ya. Jadi jangan sampai kita itu salah tempat, salah sasaran. Kemudian Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pasal 22 ayat 2, setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Itu ya. Kemudian ada Perpres 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama. Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dan dalam menyelenggarakan pemerintah negara, pasal 2. Jadi kami berupaya semaksimal mungkin untuk menyampaikan materi ini supaya kalian, apalagi katekis, ya guru agama itu harus memahami. Jangan sampai kita ya tidak moderat, justru kita intoleran. Mungkin sebagian dari kita sudah intoleran karena kita mungkin mendapat perlakuan yang intoleran. Ya. Kemudian ada Perpres 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020 sampai 2024. Program prioritas memperkuat moderasi beragama yang bertujuan untuk mengukuhkan toleransi. Tadi ada yang menyebutkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial menjadi tanggung jawab Kementerian Agama lampiran 3. Ya. Jadi ada toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial. Jadi kalau sudah toleransi itu harusnya tercipta kerukunan. Tapi ada konsep yang berbeda, harus ada damai, kerukunan, maka akan tercipta toleransi. Ya. Kemudian PMA 18 2020 tentang Renstra Kementerian Agama 2020 sampai 2024, Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Nah, kita akan mencapai 2045. Jadi Anda ini 2045 ya mungkin sekitar usianya sudah berapa 2045? Ayo, ada yang bisa menghitung. Sekarang umurnya anggaplah 20, berarti? Ya. Jadi kalian inilah yang akan mengajarkan tentang ya Indonesia emas. Nah, apa pentingnya urgensi moderasi beragama bagi kalian kaum muda, terutama mahasiswa Katolik, Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak ini? Ini sangat penting. Ya, tantangannya ya. Jadi urgensi itu yang pertama memperkuat esensi ajaran agama dalam kehidupan masyarakat. Jadi harus diperkuat ajaran agama, terutama kalian yang Katolik ini harus memperkuat ajaran Katolik itu yang sudah kuat. Dengan cara kalian beribadat ya menurut agama dan kepercayaannya masing-masing itu tadi. Ada 2 orang tidak beribadat, itu sudah mulai dia ya kan ingin ya berada di bandul yang agak ke sebelah kanan. Ya, kan ada bandul, ini kan ada bandul nih. Ini kan ada bandul nih kalau kalian lihat nih. Kalau ke sebelah kanan itu dia sudah mulai masuk ke paham liberal. Kalau ke sebelah kiri dia tuh yang mulai masuk ke paham yang fanatisme sempit. Ya kan? Oh, saya hanya bergaul dengan yang Katolik ya. Saya tak mau bergaul dengan agama lain.
Karena agama lain itu tidak selepel saya. Ya kan? Kan begitu ya? Nah, atau saya tidak mau bergaul dengan agama orang lain karena saya mahasiswa Katolik. Saya sekolah di sekolah tinggi agama Katolik. Nah, itu. Mungkin ada paham di situ ya. Jadi tantangan yang pertama, berkembangnya cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang berlebihan, ekstrim yang mengesampingkan martabat kemanusiaan. Saya harus ke gereja, ya kan? Kamu antar saya enggak? Kalau enggak, saya pelasah kamu. Ya, misalnya dia kan, ya. Kamu tahu enggak saya enggak berduit nih? Saya dari kampung nih, ya. Kalau kau enggak jemput saya, awas. Ya kan? Ada ancaman gitu. Ya. Ya bisa jadi. Ya artinya itu tadi cara praktik beragama itu. Ya kita membahas diri kita ya. Beda kita kalau lintas agama. Ya. Jadi dia sedikit-sedikit tanda salib. Misalnya kalau ada petir tanda salib. Ya kan? Ya kan? Kalau misalnya orang ngomong jahat dia tanda salib. Orang ngomong jorok dia tanda salib. Pokok total dia tanda salib terus sampai udah 200 kali. Ya kan? Padahal dia ngomong bohong tuh. Dia tanda salib. Dia ceritakan orang tanda salib. Ah itu kan. Ya, dia mencuri tanda salib misalnya. Ya kan? Nah, ini juga harus dipahami. Ya, itu tadi ya. Kemudian apa urgensi moderasi beragama? Ya, tantangan berikutnya adalah ya, atau selanjutnya adalah mengelola keagamaan, tafsir keagamaan dengan mencerdaskan kehidupan keberagaman. Syukurnya kita tafsir kita tuh langsung ada ajaran magisterium gereja, ya kan? Nah, tantangannya berkembangnya klaim kebenaran subjektif dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik berpotensi memicu konflik. Contohnya, kamu pilih saya ini Katolik, ya kan? Nggak ada wakil Katolik nanti kalau nggak pilih saya, dia pakai cara-cara agama. Ya kan? Menjadi ekstrim. Saya ingat dulu waktu COVID, ada kawan saya tuh membuktikan orang Katolik. Aneh ya, saya juga bingung. Coba tanda salib, Bapak kami Salam Maria. Kok masuk gereja begini, saya bilang. Tapi itulah terjadi waktu COVID. Itu pemahaman yang salah mungkin. Oh ini Katolik katanya. Woy. Persoalannya waktu itu COVID itu kan pembatasan. Orang dihimbau tidak ke gereja, ada yang namanya ini ya. Kemudian merawat keindonesiaan. Tantangan ketiga, berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dan dalam bingkai NKRI. Kita kan harus ikut 100% Katolik, 100% Indonesia, 100% Pancasilais. Nah tapi udah mulai nih karena kita mungkin, ya kan, negara tidak memfasilitasi 100% Katolik, 50% Indonesia, 100% Pancasilais. Jadi tidak bisa, kita harus 100% semuanya. Ya. Nah, sekarang kondisi kebangsaan dan keagamaan. Indonesia adalah negara yang bermasyarakat religius dan majemuk. Meskipun bukan negara agama, masyarakat lekat dengan kehidupan beragama dan kemerdekaan beragama dijamin oleh konstitusi. Menjaga keseimbangan antara hak beragama dan komitmen kebangsaan menjadi tantangan bagi setiap warga negara. Ya. Kemudian, mengapa pentingnya moderasi beragama? Moderasi beragama merupakan perekat antara semangat beragama dan komitmen berbangsa. Di Indonesia beragama pada hakikatnya adalah berindonesia dan berindonesia itu pada hakikatnya adalah beragama. Jadi jelas ya. Dan ini menghasilkan namanya toleran, harmonis, dan damai. Jadi kalau hidup kita toleran, harmonis, damai, enak. Ya. Dan di kampung-kampung kita tidak lagi ada agama yang satu saja. Mungkin masih ada di kampung itu Katolik semua ya, tapi kita mungkin sudah di kampung-kampung sudah ya, mungkin bermacam-macam ya. 3, 4, 5 agama atau sampai 6 agama ya. Misalnya di situ ada Katolik, ada Kristen, Protestan, ada Islam, ada Buddha, ada Konghucu, ada Hindu, ya bisa jadi. Ya kan?
Jadi moderasi beragama menjadi sarana mewujudkan kemaslahatan, kehidupan beragama dan berbangsa yang harmonis, damai dan toleran sehingga Indonesia maju. Jadi kalau kita mau maju ya seperti itu. Ya. Kemudian penyelarasan relasi agama dan negara. Penguatan moderasi beragama pada dasarnya adalah menghadirkan negara sebagai rumah bersama yang adil dan ramah bagi bangsa Indonesia untuk menjalani kehidupan beragama yang rukun, damai dan makmur. Rukun, damai dan makmur. Kita lihatlah contoh Israel dan Palestina, ya. Bagaimana 1.500 rudal kemudian membunuh orang-orang yang tidak berdosa, lalu balas lagi membunuh. Apa yang terjadi? Mau seperti itu. Ya kan? Ya. Semakin lama semakin banyak yang izin ke toilet, ya kan? Tapi yang satu tadi tidak datang-datang, kemana dia? Kamu mau ke toilet memang? Memang udah mau. Oh ya, silakan. Karena saya heran juga ketua kelas kok enggak pulang-pulang gitu. Ujung tombak nih, Pak. Ujung tombak. Emangnya penyuluh ujung tombaknya. Nah, sekarang kita lihat agama dan politik. Menjadikan nilai agama sebagai ya, patsuan politik, bukan mempermainkan agama untuk kepentingan politik. Jadi agama itu tahu enggak? Agama itu adalah identitas pribadi kita. Tetapi politik itu adalah ya untuk kesejahteraan umum. Kemudian agama dan layanan publik, menyelenggarakan pelayanan publik secara adil untuk memenuhi hak-hak sipil tanpa diskriminasi. Jadi mentang-mentang kita di satu daerah itu Katolik semua, ya kan, orang yang non Katolik itu kita diskriminasikan. Ya kan? Ya, itu cara pandangmu tadi maka tadi saya katakan, kita ngomong tentang diri kita dulu ya. Nah, lalu agama dan hukum, menekankan tujuan penerapan hukum yang memenuhi hajat hidup orang banyak dan kemaslahatan bersama tanpa harus terlalu memaksakan formalisasi hukum agama. Ya, kita mewujudkan itu di sini di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri, ya kan? Ada dosen yang non Katolik kok. Iya. Nah, itu salah satu bagaimana kita sebagai orang Katolik mewujudkan moderasi beragama. Karena memang sekolah ini adalah sekolah di bawah Kementerian Agama. Kemudian agama dan ekspresi publik, memberikan kebebasan mengekspresikan agama di ruang publik sesuai koridor hukum. Jadi kalau kalian makan bakso, tanda salib, doa Bapa kami, salam Maria kemuliaan, ini tidak masalah. Ya, asalkan kalian berdoa itu tidak mengganggu fasilitas umum. Tiba-tiba kalian rosario di tengah jalan, ya kan? Ya bisa jadi karena orang mengamalkan ekstrim tadi itu kan. Tiba-tiba kalian 46 orang diperintahkan oleh saya kan. Kalian kalau mau dapat nilai A, doa rosario sana. Ya kan? Digaya. Kok gila? Enggak lah. Ya kan? Itu mengganggu ketertiban umum kecuali di tengah jalan. Kalau digaya sekali-sekali lah kita misalnya pergi ke hotel-hotel Rosario di situ. Ya kan? Nah itu gaya kan enggak jadi masalah. Mall. Ya. Rumusan moderasi beragama, rumusan indikator muatan pesan keagamaan dalam moderasi beragama. Nah, ini tadi. Ya, nampak enggak tuh? Sana nampak? Bagaimana kamu nampak? Ke tengah lah. Itulah udah kecil. Ya kan? Nah, udah dapat? Moderasi menurut Kamus Bahasa Indonesia, yang pertama pengurangan kekerasan, yang kedua penghindaran keekstriman. Bahasa Latin kesedangan, tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Bahasa Inggris core, inti, esensi, standar, etika. Bahasa Arab wasat atau wasatiyah, yang memiliki pandangan makna dengan kata tawasud, tengah-tengah, itidal, adil, dan tawazun, berimbang. Jadi moderasi beragama itu cara pandang, tadi udah ya, sikap dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa.
Ya kan? Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan baik di tingkat lokal, nasional maupun global. Ya, materinya memang kayaknya tidak penting, tapi penting nanti untuk kalian memahami. Nah, ini ada indikator moderasi beragama. Moderasi beragama bukan hal absurd yang tak bisa diukur. Absurd itu artinya tuh abstrak ya. Jadi absurd itu, pikiranmu tuh terlalu absurd gitu. Misalnya kamu mau, ya kan, mencintai Valentino Rossi dan mau mengawini Valentino Rossi, itu absurd namanya. Tapi tidak ada yang mustahil kan? Oh, begitu. Keberhasilan moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat Indonesia dapat terlihat dari tingginya 4 indikator utama berikut ini, serta beberapa indikator lain yang selaras. Jadi ada indikator. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi UUD 1945 dan regulasi di bawahnya. Jelas ya? Itu indikator yang pertama apa? Komitmen kebangsaan. Maka kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya kan, mendaraskan Pancasila, ya. Kemudian selalu menjadi pribadi yang ya mentaati konstitusi dan undang-undang. Ya lebih baik kalau tidak mentaati konstitusi ya keliru. Berikutnya adalah anti kekerasan. Nah, yang kedua dulu ya, toleransi. Menghormati perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan. Mengekspresikan keyakinannya dan menyampaikan pendapat, menghargai kesetaraan dan sedia bekerja sama. Jadi sekali lagi, kalian umat Katolik ke gereja Katolik. Keliru beribadatnya ya. Beribadatnya. Tetapi kalau untuk hubungan kerja sosial, kerja bakti, misalnya bersih-bersih rumah ibadah, membersihkan masjid, membersihkan gereja Kristen, membersihkan pura, wihara, kelenteng, itu tidak masalah. Tetapi ingat beribadatnya. Kata beribadat ini, ya, ini adalah masalah pribadi, tetapi penting. Ya. Jadi kalau orang lagi misalnya beribadat, kita harus memberikan kesempatan. Ya. Jadi jangan sampai misalnya nanti kalian misalnya buka usaha. Hari Jumat, ya kan, ada pekerjamu mau sholat. Dia kan harus sholat, yang laki-laki ya. Ya harus kalian berikan kesempatan, dibuat ya toleransi. Gitu juga kalau kalian punya ya kan pekerja misalnya ya orang Yahudi misalnya kan dia hari Sabtu, atau orang Advent, ya kan. Makanya mengapa ada POM agama di situ? Itu tujuannya untuk memahami. Oh dia. Apalagi kamu Katolik. Gampang bah, kamu kan Katolik misa sore. Udah sore, gampang lah misa malam. Ujung-ujung enggak misa anak buahnya. Itu ya. Jangan-jangan sesama Katolik juga ya. Kita enggak toleran. Bagaimana enggak toleran misalnya? Orang sembahyang rosario kalian ketawa-ketiwi. Ya kan bukan dia sembahyang rosario dia. Misalnya ya. Ini ada orang Katolik, pas kebetulan kalian kerja kelompok, ya kan? Karena kalian merasa, ini bukan lingkungan kita, kalian ketawa-ketawa di depan rumahnya, ya kan? Ada orang yang salah malah kalian ketawakan, itu. Ya bisa jadi, ya, tidak memberikan kesempatan gitu. Misalnya nanti kalian jadi ibu rumah tangga, pembantunya itu beragama Katolik. Dah kamu di rumah aja, enggak perlu ke gereja. Itu terjadi dulu saya dapatkan waktu saya tugas di itu ya. Terlalu paman bibinya lagi. Dia bilang jangan ke gereja, kamu jaga toko aja. Ya, itu akibat apa tadi? Tidak memiliki toleransi. Jadi jangan kita berkata kita memiliki toleransi sedangkan diri kita sendiri. Ini Katolik sama Katolik ini. Orang mau ke gereja, ponakannya mau ke gereja. Atau pulang ke gereja tuh, ya kan? Langsung dimarah. Kok pulang lama-lama? Padahal orang mungkin ya
Nah ini, tidak memberikan kesempatan orang untuk beribadat. Pernah nggak terjadi itu? Atau kalian sendiri yang mengalaminya? Misalnya kalian dulu menjadi pembantu orang misalnya. Ya, nah itu. Berikutnya penerimaan terhadap tradisi. Ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Jadi penerimaan terhadap tradisi. Makanya sekarang di kampung-kampung misalnya ada gawai apa segalanya. Tetapi ingat jangan sampai gawai itu menyalahi aturan. Hari Minggu tuh ke gereja. Paham ya? Bukan hari Minggu. Hari Sabtunya udahlah minum sampai mabuk lalu ndak ke gereja, mengganggu orang lagi. Ya kan? Bahkan membuat di halaman gereja. Ya kan? Nah, itu harus dipahami. Ini pernah terjadi di kampung mungkin ya. Budaya-budaya itu terjadi. Ya mentang-mentang misalnya membuat budaya, misalnya membuat adat itu justru pada saat ya orang mau beribadat. Nah, sekarang muatan pesan keagamaan dalam moderasi beragama. Dalam memperkuat muatan moderasi beragama, terdapat beberapa pesan dasar yang perlu terus digaungkan. Yang pertama, memajukan kehidupan umat manusia. Jadi memajukan kehidupan umat manusia. Diwujudkan dalam sikap hidup amanah, adil, serta menebar kebajikan dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Amanah itu trust ya, kepercayaan. Jadi memajukan kehidupan umat manusia. Contohnya misalnya, kamu minta izin. Oh saya mau ikut kegiatan ini. Oh enggak boleh, kegiatan ini tidak betul. Ada enggak gitu? Ya. Kedua, menjunjung tinggi keadaban mulia, menjadi nilai-nilai moral universal dan pokok ajaran agama sebagai pandangan hidup world view dengan tetap berpijak pada jati diri Indonesia. Masalah kemanusiaan ya. Ketiga, menghormati harkat martabat kemanusiaan, mengutamakan sikap kemanusiaan manusia, baik laki-laki maupun perempuan atas dasar kesetaraan hak dan kewajiban warga negara demi kemaslahatan bersama. Di Gereja Katolik jelas tidak ada pembedaan tempat duduk. Ada nggak pembedaannya? Laki-laki di depan, perempuan di... ada. Tetapi di agama lain ada, itu harus dihormati. Tidak boleh lalu kita mencampur adukkan. Di Gereja Katolik ya tempat duduknya bisa bersama kan. Di agama lain ya silakan, itulah tata peribadatan mereka. Paham ya? Jadi ini persoalan-persoalan yang harus disikapi kalian selaku kaum muda. Ya. Keempat, memperkuat nilai moderat. Mempromosikan dan menjawantahkan pengamalan cara pandang, sikap, dan praktik keagamaan jalan tengah. Paham tidak jalan tengah itu? Ya. Ya kita sebagai orang Katolik itu harus paham ya bahwa misalnya ya ada kawan-kawan kita atau saudara-saudari kita ya kan memang tidak mau mengucapkan selamat Natal kepada kita. Ya kita harus paham. Yaitu sebenarnya saya sudah tanyakan ada 4 dogma di situ. Ada yang memang yang mengharamkan, ada yang tidak mengharamkan dan tidak menganjurkan, ada yang menganjurkan, ada yang mewajibkan malah. Ya. Jadi yang banyak diliput TikTok dan YouTube itu kan yang mengharamkan. Jadi kalian ini ya di situ. Karena kita ini kan cinta kasih ya. Kemudian mewujudkan perdamaian, menebar kebajikan dan kedamaian, mengatasi konflik dengan prinsip adil dan berimbang serta berpedoman pada konstitusi. Jadi ini ada agama lain nyuri. Lalu kalian menjustifikasi, itulah dia. Nah, lalu tiba-tiba sekarang bermunculan nama-nama Katolik melakukan tindakan kekerasan. Ya kan? Wah, menjustifikasi. Atau pejabat Katolik itu oknumnya korupsi misalnya. Nah, ini tidak boleh. Ya. Kalau kita mengekspos itu pribadi manusia. Berikutnya menghargai kemajemukan, menerima keberagaman sebagai anugerah dan karenanya bersikap terbuka terhadap perbedaan. Harus inklusif kita terhadap perbedaan. Jadi harus paham ya. Misalnya ya. Kalau kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sesama Katolik kita jawab
Ya kan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kawan-kawan kita itu tidak bisa menjawab itu. Karena tidak, itu dogmanya, tidak bisa kita campur adukan, paham kan? Paham ya? Jadi jangan kalian tersinggung tidak dijawab gitu. Kita mengucapkan salam kita, selamat pagi, salam, dan sebagainya. Berikutnya yang ketujuh, mentaati komitmen berbangsa, menjadikan konstitusi sebagai panduan kehidupan umat beragama dalam berbangsa dan bernegara, serta menaati aturan hukum dan kesepakatan bersama. Jadi kalau misalnya nanti di kampung kalian ada orang yang ingin mendirikan rumah ibadah, ya kan, karena memang jumlah penganutnya sudah sudah cukup, mengapa kalian harus halang-halangi, kan begitu? Kan tidak mungkin kita paksa untuk ibadat di tempat kita, kan? Lebih kacau kalau dia tidak ibadat, kan begitu? Ya. Ada tempat ibadat, ada rumah ibadah. Ya. Yang benar itu apa tadi? Yang benar kalian sudah mengantuk. Ya. Sebentar lah. Ya. Karena kan ini kesepakatan kelas. Maka saya tanya dengan ketua kelas, bisa katanya. Kalau besok enggak bisa, karena kalian mau rosario jam 3, betul kan? Karena dikirimkan di dosen itu ada. Ekosistem moderasi beragama. Tidak lama lagi ya. Analisis situasi ekosistem dan 7 kelompok strategis yang mempengaruhi moderasi beragama. Ya. Nah, kita sampai di sini nanti ya. Ini ada analisis situasi, penguatan moderasi beragama, kekuatan. Paham moderat dalam beragama sudah lama mengakar di masyarakat Nusantara. Jadi begini, kita ini sudah moderat dari dulu. Jadi orang-orang itu sudah tahu ya dan paham bahwa kita itu sudah moderat. Itu sudah ada di dalam cara pandang kita. Jadi jangan khawatir. Ya. Kita sudah menghargai perbedaan itu sejak lama dari nenek moyang kita. Ya. Makanya biasanya ya kalau orang Dayak itu mendirikan kampung itu yang makan babi lah di situ. Yang tidak makan babi ya silakan mendirikan kampung di sana. Ya memang itu cara pandang yang berbeda, tetapi itulah moderasi namanya. Ya. Kalau di kampung mamak saya itu ya kampung Dayak, lalu ada kampung Melayunya. Nah, tapi sekarang di kampung mamak saya sudah ada beberapa agama. Ya. Mulai dari Katolik, ya kan, Kristen Protestan, Islam, ya. Mungkin ada yang Konghucu, Buddha, ya. Karena tadi interaksi manusia. Kemudian berbagi tradisi keagamaan merupakan hasil asimilasi dan akulturasi nilai agama dan budaya lokal. Saling mengunjungi. Kan tidak mungkin kita sebagai orang Katolik menyajikan makanan yang tidak bisa dimakan oleh kawan-kawan kita. Ya kan? Kan agama ada makanan-makanan yang tidak bisa dimakan. Ya. Bahkan kalau misalnya yang beragama Advent itu ada, ya, jangankan makan, merokok saya tak boleh. Nah, berikutnya, para pendiri bangsa berbeda agama bersatu mewujudkan Indonesia berdasarkan 4 pilar kebangsaan. Ya. Organisasi berbasis keagamaan berpengaruh besar dalam kehidupan beragama dan berbangsa. FKUB telah berdiri sampai tingkat kabupaten atau kota. Kemudian moderasi beragama masuk dalam RPJMN 2020-2024. Jadi kalian sebagai generasi muda ini harus paham moderasi beragama ya. Kemudian ada peluang Indonesia berkesempatan tampil sebagai negara bangsa teladan bagi dunia yang mampu mengelola kemajemukan. Kita ini luar biasa hidup di Indonesia. Ya. Bayangkan ya ribuan pulau, ratusan suku, ya mungkin ratusan bahasa, bahkan di Kalimantan saja udah ratusan bahasa. Tapi bisa dipersatukan. Itu unik tuh. Di Eropa saja orang beda bahasa udah buat negara. Ya. Kemudian moderasi beragama menjadi modal dasar sosial pembangunan mewujudkan cita-cita negara. Masyarakat mendukung kehidupan beragama dan berbangsa yang rukun dan damai. Rukun dan damai. Kita ingat enggak? Doa presidensial dari misa tuh. Kok enggak tahu? Hah? Enggak ikut misa kah? Ada yang di
ucapkan umat? Ya agar rukun. Jangan memperhitungkan dosa saya, tetapi ya perhatikanlah iman gerejamu. Ya kan? Kan ada doa damai dan kerukunan tuh. Ya. Indonesia berkesempatan mempercepat pemenuhan SDGs melalui hasil moderasi beragama. Tahu SDGs? Goals. Oh, mantap nih. Udah Sustainable Development Goals. Tahu tuh? Jangan sampai kalian ini anak MDGs loh. Millennium Development Goal 2025 itu harus paham tuh. Ini adalah global. Maka kalian harus bisa paham bahwa kalian harus menyampaikan bahasa keagamaan melalui YouTube, melalui TikTok, melalui Instagram, melalui Facebook. Tapi YouTube dulu lah, supaya nanti berkembang kalau sudah ini ya. Kemudian kelemahan. Nah ini, kurang komitmen terhadap ideologi Pancasila di semua level. Jadi Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ada 2 orang yang tidak menjalankannya. Hari Minggu. Kena lagi katanya. Ya kan? Konsekuensi logis dari kedosaan. Ya kan? Jadi begini. Kan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Segala sesuatu itu harus dimulai dengan doa, diakhiri dengan doa. Dan berproses karena doa. Ya. Bagaimana kita mau moderat kalau kita sendiri tidak menghargai nilai-nilai keagamaan dalam diri kita? Kemudian banyak tokoh agama yang populis tapi minim pemahaman dan pengalaman nilai agama yang moderat, inklusif, dan toleran. Ya, mau jadi caleg nih, udah tahu dia itu pemabuk, barulah dia masuk gereja. Loh, tumben dia ke gereja kan? Ya. Nah, ya pastilah. Kalau orang tiba-tiba baik pasti ada maunya. Tetapi ya kita hargai lah. Sebagai orang yang moderat beragama kan, puji Tuhan, haleluya. Malah kalau bisa tuh kita doakan. Pak, Bapak di depan Pak, ya kan? Langsung dia. Bapak baca kitab suci Pak, kalau di kampung kan? Kemudian populisme agama, politik identitas, dan sikap majoritarianisme dalam berdemokrasi. Mayoritarianisme ya. Nah jadi populisme agama itu adalah mempopulerkan ajaran agama, seakan-akan ajaran agama itu menjadi simbol politik. Ya, padahal ajaran agama itu adalah ya ajaran kebaikan. Kemudian politik identitas. Kalian ini tolong ya. Sebagai orang Katolik harus pilih orang Katolik. Itu adalah politik identitas yang katro. Tetapi itu terjadi nantinya, pasti terjadi di era sekarang ini. Nah, hati-hati itu. Ya. Kita memilih orang bukan karena dia ingin mengandalkan politik identitas, tetapi kita ingin melihat ya kan bahwa orang yang kita percayakan, suara yang kita percayakan ke orang itu mampu dijalankan oleh yang bersangkutan. Ya. Nah, itu berbeda cara pandang kita itu. Ini pasti udah ada pesanan nih kalian nih. Jangan lupa pulang kampung, milih. Ya kan? Apalagi misalnya, udah mulai dia tahu dikasih 50 politik, money politik. Ya kan? Dan bahkan kita mungkin menjadi pelakunya menganjurkan kawanmu. Ya kan, rugilah katanya, enggak dapat anaknya katanya kan. Nah ini bahaya itu. Ya bahaya. Karena kamu memilih orang untuk masukkan ke dalam jurang tadi. Memang ini harus disampaikan kepada kalian, apalagi kalian pemilih pemula. Ini rata-rata ada yang udah pernah milih kah? Kalau kamu pernah milih berarti kamu melanggar undang-undang. Karena tidak mungkin kamu milih 5 tahun yang lalu, kamu sudah berusia 17 tahun. Oh, milih kepala desa. Lain lah. Maksudnya, ya, kalau milih kepala desa, oke, itu pasti usiamu sudah punya. Kalau ada yang milih waktu 5 tahun yang lalu, hati-hati itu bisa itu namanya menggunakan hak suara yang tidak sah. Ya kan?
Jadi gini, ya, saya mau mengatakan kepada kalian jangan melakukan tindakan-tindakan kecurangan. Ya kan? Bagi orang Katolik, ya, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Kalau kalian curang, ya kan? Pasti nanti yang jadi itu akan curang. Ya kan? Yang dipilih dengan baiknya nanti dia bisa jadi curang. Apalagi dipilih dengan tidak baiknya. Nah itu. Jadi saya tidak mau mengkampanyekan orang terima uang, kalian terima uang ya. Kalian terserah mau terima atau tidak. Karena kalian punya paradigma berpikir. Itu tadi dia bilang, kasih 50 saya terima katanya. Iya kan? Ini udah mulai dia politik, money politik. Ini kalian ini kan milih semua nanti nih. Pulang kampung kan? Ingat tanggal berapa tuh? Hari Valentine loh. Apalagi kalau ada pacarnya kan. Ini ya kan. Kan harus ada nih. Ada tinta ya. Enggak punya pacar. Carilah di sini. Hanya 9 orang ya laki-laki di sini. Kalau 9 orang laki-laki di sini tidak memiliki kalian, berarti laki-laki di sini memang sudah terlalu lah. Ya kalau itu belajar lah. Tadi siapa yang bilang sadar diri belum? Kamu enggak? Oh. Biasa kalau begitu tuh ada benih-benih cinta. Ya. Kemudian minim peran keluarga dalam mencegah perilaku ekstrim. Jadi begini, ya. Perilaku ekstrim. Jadi yang berdosa tuh kalau mabuk. Paham ya? Mabuk-mabukan itu berdosa. Ya. Itu udah kejadian dulu. Ditinju gara. Yang mabuk kamu kah? Oh, bukan. Ya. Dia dapat adatnya karena dia ditinju orang mabuk. Jadi yang namanya orang tua, ya, kalian ini kan sekarang udah menjadi mahasiswa ya. Harus memberikan pemahaman kepada kawan-kawannya. Memang sulit, tetapi pasti bisa. Kemudian minim budaya literasi media dan referensi beragama dalam bingkai NKRI. Nah, itu tadi saya katakan. Kita buat tugas, saya cross check. Jangan sampai literasi dan referensi kalian tuh miskin sekali. Ya. Yohanes dianggap sama dengan Yohanes Pembaptis. Yudas Tadius dianggap sama dengan Yudas sepupunya ya Yudas Iskariot, ya pasti orang yang berbeda. Itu tadi, Yudas disamakan dengan Yudas Iskariot. Padahal nama Yudas tuh banyak. Yudas Makabe kan? Tidak percaya? Makabe itu ada Yudasnya. Hah? Betul? Betul. Yudas Makabe, nama Yudas itu udah ada duluan, Yudas Makabe. Ya kan? Bukan Yudas Pak KB, Yudas Mak KB, lalu Mama tak ber-KB kayak gitu. Nah, kemudian kementerian atau lembaga belum sinergi dan tak sinkron dalam pengelolaan urusan agama dan hak sipil. Itu. Lalu regulasi moderasi beragama belum memadai, itu kelemahan. Jadi moderasi beragama ini akan menjadi perekat atau jalan cara pandang kita untuk mencapai 2045. Jadi yakin dan percaya, belajarlah kalian sungguh, ya. Nilai IPK-nya 3,99. Kalian berpotensi. Ya, jangan amin. Amin enggak ada kuliah di sini kan? Sekarang tantangan. Ya, terakhir nih. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Tantangan. Ada gejala transnasionalisme yang menumbuhkan kelompok ekstrim beragama. Jadi ada, ya makanya tadi saya sedang monitor siapa yang tidak ke gereja hari Minggu. Ya kan? Alasannya sudah mulai. Kamu waktu tidak ke gereja tuh, kamu ibadat atau main handphone? Handphone dimatikan. Jadi di asrama kamu apa lakukan? Enggak, kan dari pagi tuh. Iya, kerjakan tugas. Enggak mandi ya? Oh, udah mandi. Hah? Ini saya tanya dulu nih. Masak habis itu? Ngapa pakai koyok di sini nih?
Kayak kalau udah bocor pakai ini nempelnya di sini pula. Ini kayak nenek-nenek saya dulu kan. Berikutnya kapitalisme global yang melemahkan nilai-nilai agama ya. Kapitalisme. Hari Minggu jangan ke gereja, bekerja saja karena duit yang akan membayar kamu kuliah. Makin kacau. Makin kacau. Kayak si April kan. Ya kan? Habis duit kamu pergi sana ke gereja 9 kilo. Hei. Masih kamu ceramah kawanmu tuh dari tadi ya. Dia nanya gak bintangnya apa? Ya kalau jodoh ya jodoh lah nanti. Ini kamu bingung gak? Bulan Agustus, September, Oktober tuh terasa cepat kan? Dan sekarang sudah mau Desember nih, mau Natal. Ulang tahun, Yesus ulang tahun itu. Sekarang, hari ini ulang tahun, mana kuenya? Oh. Kemudian persaingan hegemoni melalui komodifikasi agama. Sekarang ada modifikasi agama ya. Komodifikasi agama. Ya. Ada ya kamu disuruh ikut sukses seminar pada hari Minggu. Tenang kawan-kawan. Setelah seminar ini kalian baru ke gereja. Tapi seminarnya sampailah malam, tidak jadi ke gereja. Gereja masih terbuka setiap hari kawan-kawan. Jadi kayaknya ada komodifikasi. Orangnya ngomong ceramahnya kayak pastor atau penceramah lah. Ya kan? Padahal lupa dia. Ya. Kemudian persaingan, lalu politik identitas berbasis agama. Nah, ini bahaya. Politik identitas. Pilihlah saya karena saya Katolik. Sudah dijamin baik, benar, suci. Oh. Ya kan? Saya akan memperjuangkan aspirasi Katolik. Ingat, dalam bonum komune itu tidak ada, walaupun agamanya Katolik, dia harus memperjuangkan good, ya, common good, kebaikan bersama, bonum komune, kesejahteraan umum. Kalau kamu nanti, siapa namanya tadi? Tania SPD Kat, caleg dari Landa ya? Ya, caleg dari Landa. Loh, itu adalah sesuatu yang baik. Tapi jangan disebut, saya ini yang tahu agama, jadi kalian pilih saya. Oh. Pakai politik identitas. Tapi selama ini saya lihat luar biasa di Kalimantan Barat ya, atau Kalimantan ini hebat. Ya. Apakah ada misalnya orang Dayak itu bisa jadi dewan misalnya di Sumatera, atau di Sulawesi, atau di Papua, atau di Jawa. Ya maksudnya, ya, enggak kan? Tetapi kita menerima itu yang baik. Ya, walaupun orang menganggap itu, itu kita nanti bisa tersisih, tidak. Lalu yang terakhir, era disrupsi inovasi yang menyingkirkan otoritas keagamaan, menyuburkan gejala umat digital dan urban religiosity. Nah, ini. Makanya kalian, YouTube itu bukanlah tujuan utama. YouTube itu adalah sarana media kalian pewartaan. Ya. Menyampaikan warta, berita, kabar sukacita. Ya makanya kalian membuat konten YouTube tuh tampillah secantik-cantiknya. Tampillah seganteng-gantengnya. Kemarin siapa yang pakai pakaian tidur ya? Ada pakai pakaian tidur. Ya maksudnya janganlah pakai pakaian tidur kan begitu. Boleh, ya kan? Ya kan? Pakai baju SMP. Baik. Ya demikianlah pertemuan untuk penyampaian moderasi pada hari ini. Masih ada, kita sambung minggu depan ya, Ketua Kelas. Jadi terima kasih, mari kita tutup dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu, Engkau telah membimbing dan mendampingi kami pada hari ini untuk belajar dan berkuliah pada hari ini. Berkatilah kami, berilah kami kesehatan yang baik, dan tuntunlah kami agar kami menjadi pribadi yang baik dan terus belajar untuk memahami bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami.
Berkatilah orang tua kami, baik yang ada di rumah maupun di tempat kerja, dan juga sanak famili kerabat dan tolong kami, agar selalu setia kepada Yesus Kristus. Dan berkatilah para dosen, akademik, dan juga seluruh sivitas akademika di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri ini, agar hidup rukun, damai, dan sejahtera. Bebaskanlah kami dari kuasa-kuasa kegelapan, hanya kuasa dan kehendak mulai yang terjadi dalam hidup kami. Berkatilah kos kami, asrama kami, tempat tinggal kami, dimanapun kami berada, sehingga kami dapat tinggal dengan layak dan pantas. Dan jika kami ada sakit penyakit, angkatlah, hanya kuasa dan kehendak mulai yang terjadi dalam hidup kami. Ya Allah Roh Kudus, bimbinglah kami agar kami selalu setia kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Semua doa ini kami serahkan kepada perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe.